A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Semoga sobat Winner semuanya selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang mubarak. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin sedang sakit, Allah berikan kesabaran, Allah angkat sakitnya, Allah gantikan dengan kesehatan, keselamatan, dan panjang umur. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segera lunaskan seluruh amanah-amanahnya tanpa harus berusaha payah, dengan cara-cara Allah yang mudah, tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, caci maki, diolok-olok, digunjing oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini sedang menghadapi kesulitan hidup, tidak menjadikan sobat winnerku semuanya bergantung kepada selain Allah, apalagi bergantung kepada makhluk. Tetaplah bergantung kepada Allah Rabb kita. Semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin sedang bersedih hati, Allah gantikan kesedihannya dengan kebahagiaan. Dan untuk sobat winnerku semua yang sedang menantikan pasangan hidup, semoga Allah segera akan bertemu dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk sobat winnerku semua yang masih belum memiliki keturunan, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh-soleh. Untuk sobat winnerku semua yang saat ini mungkin masih berkutat di dalam dosa riba, semoga Allah segera sentuh hatinya dengan hidayah, mau berhijrah, meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Untuk sobat winnerku semua yang saat ini sedang berhijrah, tetaplah dalam hijrahnya, semoga Allah istiqomahkan hijrahnya. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Hari ini masih punya kesempatan untuk syuting video kedua, yaitu video Q&A, menjawab pertanyaan dari para winner semuanya. Kita akan coba jawab satu persatu. Ini yang pertama dari hamba Allah, Abdullah ya. Hamba Allah, saya nggak tahu nih Aki apa Uki ya. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, mohon maaf saya ingin bertanya kembali tentang pertanyaan saya di part 3. Soalnya Umi bilang sudah di capture dan nanti dijawab, tapi saya tunggu ya, belum ada jawaban. Gini, itu kemarin saya bilang, ini saya capture dulu, nanti saya jawab. Insya Allah kita jawab kalau sudah ada kesempatan. Ada bahasa saya seperti itu. Maksudnya, karena saya sudah sadar, kemampuan saya itu dalam sehari, mentok syuting 3 video. Karena gini, saya dari bangun tidur, tahajud, saya sambung subuh, habis subuh, saya biasanya setelah selesai wirid, saya baca buku, saya nyusun kajian atau apapun itu, saya sempat-sempatkan untuk buka kolom komentar. Kalau ada pertanyaan yang sekiranya saya bisa jawab, saya akan capture. Tetapi kalau saya perkirakan itu saya belum jawab di hari itu, mungkin akan saya jawab di hari lain. Karena apa? Karena biasanya saya membuka kolom komentar itu kalau sudah jam 6-an. Nah, jam 6-an itu saya paling punya waktu 1 sampai 1,5 jam untuk mempersiapkan semuanya, bahan konten, semuanya syuting. Makanya editingnya nanti saya lakukan di jam istirahat saya. Karena apa? Karena saya harus berangkat kerja gitu. Jadi memang rutinitas saya itu selalu padat, setiap harinya itu padat sekali. Bahkan membuat materi kajian di UCR aja itu, ini udah 1.000 lebih saya belum buat karena saking padatnya, apalagi di tanggal muda. Nah kemarin saya waktu capture pertanyaan jenengan ini saya sudah sadar, saya akan syuting 1 video testimoni, 1 video Q&A amalan melembutkan hati. Nah pertanyaan jenengan ini bukan terkait dengan amalan melembutkan hati, jadinya saya nggak masukkan di Q&A yang kemarin supaya nggak nyampur. Saya masukkan ke Q&A yang hari ini karena ini Q&A yang umum. Oke, pertanyaan saya ini pertanyaan beliau gini. 1, saya pernah pakai tasbih pemikat, namun hati saya tidak pernah berkata bahwa tasbih itu yang membawa kebaikan. Saya kemarin dapat dari konsultan spiritual, namun yang Islam dan beliau suruh saya untuk selalu dekat dengan Allah juga. Nah, apakah itu syirik? Walaupun hati saya tidak pernah terlintas untuk menduakan Allah. Yang kedua, apabila itu syirik, apakah saya tetap bisa mengamalkan amalan ini? Ini kayaknya amalan melembutkan hati. Apakah Allah akan melakukan doa-doa saya yang zalim ini? Mohon jawabannya Umi, saya sedang dilanda kebingungan. Saya tidak ingin terjebak dalam kesyirikan. Mohon jawabannya Umi. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Buat ini panjenengan ya, saya nggak tahu Aki apa Ukti. Tasbih pemikat atau benda-benda apapun itu yang oleh sebagian orang dikatakan itu membawa keberuntungan, membawa kebaikan, itu judulnya adalah jimat. Dari bahasa Arab az-jimat.
Ya, artinya keagungan, yang dianggap bahwa benda-benda itu membawakan keagungan. Ya. Untuk hal ini, untuk azimat ini ya, ada dua pendapat ulama sebetulnya ya. Ada yang menyatakan dengan tegas bahwa itu adalah musyrik. Ada juga yang mengatakan tidak semuanya musyrik ya. Saya pernah mendengarkan ceramahnya Buya Yahya bahwa tidak semua jimat itu musyrik, tidak semua jimat syirik. Yang satu dikategorikan musyrik itu kalau benda itu meyakini bahwa kekuatan sumbernya dari benda itu ya. Karena panjenengan nggak meyakini itu, insya Allah bukan musyrik besar. Kita misalnya diberikan cincin, diberikan batu akik, diberikan gelang, diberikan tasbih, yang disampaikan oleh seseorang itu bahwa akan membawakan keberuntungan. Ada yang seperti itu loh ya. Ada yang sampai dijual dengan harga sekian juta gitu, yang nanti katanya itu dibaca-bacain doa entah apa gitu kan. Yang kalau dibawa itu berdagang ke pasar, dagangannya akan laris. Yang akan dibawa misalnya pergi ke pengadilan akan menang di pengadilan. Yang akan dibawa ke segala urusan akan memudahkan urusannya. Nah itu jelas musyrik. Karena apa? Menganggap bahwa benda itulah yang menghadirkan keberuntungan, benda itulah yang menghadirkan kebaikan. Sama-sama kita tahu bahwa kebaikan hadirnya hanya dari Allah SWT. Ada yang ekstrimnya, karena saking percaya bahwa benda itu tadi, si tasbihnya tadi itu atau si cincinnya tadi itu membawa keberkahan, ketika dia berdagang ke pasar, dia lupa dengan tasbihnya itu, sampai balik lagi ke rumah hanya untuk mengambil tasbih itu. Ya, itu udah musyrik. Bahwa dia menggantungkan dirinya, menggantungkan segala hidupnya kepada si benda tadi itu musyrik. Nah, menurut pendapat ulama yang satunya yang disampaikan Buya Yahya, ada juga jimat yang dia tidak musyrik ya. Yang sumbernya dibenarkan oleh Islam, tidak melanggar syariat Islam. Seperti misalnya tuliskan ayat-ayat suci Al-Quran dalam kertas, lalu kemudian dipakaikan, ya, biasanya digulung gitu, terus dikasih kalung. Ya, ini pendapat ini ya, saya menukil yang disampaikan Buya Yahya ya. Dipakaikan dengan tujuan supaya terhindar dari jin. Tapi ada tapinya sebetulnya. Kejadian ini pernah terjadi di zamannya Abdullah bin Umar ya. Ketika itu beliau menuliskan ayat suci Al-Quran, dipakaikannya untuk siapa? Untuk anak-anak kecil yang belum bisa membaca Al-Quran. Kenapa dipakaikan? Karena anak itu belum bisa membaca Al-Quran. Tetapi untuk kita yang sudah dewasa ini, yang sudah bisa membaca Al-Quran, jangan lagi pakai itu gitu. Karena sesungguhnya yang paling bagus itu ketika diamalkan. Al-Quran itu sebaiknya dibaca. Jangan di rumah jadikan pajangan saja untuk mengusir jinnya. Yang ada jinnya nggak takut gitu. Karena apa? Kita tidak muliakan Al-Quran dengan kita amalkan, kita baca setiap hari. Jadi itu tadi sekilas dari yang saya dengar dari Buya Yahya. Tapi kalau kita mau mengambil yang lebih hati-hati, apapun itu ya, mungkin misalnya mau dituliskan Al-Quran atau apapun, kalau kita di dalam hati kita ada keraguan-keraguan, saya khawatirnya kalau kalung ini saya pakai, nanti saya akan bergantung kepada kalung ini yang membawa saya ke kemusyrikan. Sebaiknya ditinggalkan. Kalaupun misalnya panjenengan memakai wasilah, pakailah wasilah yang dibenarkan oleh Allah. Amalkan. Misalnya panjenengan sudah tahu ayat suci Al-Quran itu baik diamalkan, bahwa satu hurufnya saja itu bernilai 10 kebaikan. Ya baca gitu. Saya belum bisa baca, dengarkan MP3-nya. Kalau misalnya belum bisa baca tapi pengen baca, silakan belajar. Mulailah belajar dari alif ba ta gitu ya. Jadi jangan menjadi penghalang untuk kita tidak mengamalkan. Itu yang dibenarkan Allah. Yang dibenarkan Islam. Misalnya sudah tahu nih Al-Fatihah bagus ya, Al-Fatihah itu bagus. Kita pakai wasilah, Al-Fatihah 7 kali, sholawat Nabi sekali, sholawat munjiat yang terkemas dalam amalan melembutkan hati. Daripada kita memakai benda-benda tadi yang dikhawatirkan, khawatirnya gini. Nanti kita dikasih benda tersebut ya oleh guru spiritual kita ya. Spiritual jenengan lah ya, saya nggak punya guru spiritual seperti itu. Panjenengan pakai. Tasbihnya pakai biasa, tasbihan biasa. Pakai sholawat menghitung dengan tasbih tersebut. Ternyata tidak lama kemudian Allah turunkan keberkahan. Panjenengan dapat keberkahan misalnya apa tadi itu? Pemikat ya. Misalnya tiba-tiba orang yang panjenengan suka dekat sama panjenengan. Nah, satu sisi di situ secara tidak langsung jin itu akan masuk mengambil keuntungan. Jin akan membisikkan kepada panjenengan, nah kan, lu pakai itu tasbih pemikat, nah kan, ada efeknya kan, si dia makin dekat. Tapi nanti
Nanti panjenengan mengingat, iya juga ya, kemarin-kemarin saya sholawat pun saya baca dengan tasbih biasa yang bukan tasbih memikat ini, saya baca dengan menghitung pakai jari jemari saya. Si dia nggak dekat sama saya, berarti betul tasbih inilah yang mendatangkan keberkahan. Nah, itulah khawatirnya di situ. Letak yang kita takutkan tuh di situ. Nanti setan masuk membisikkan, mengambil keuntungan yang menjadikan kita musyrik. Jadi sebaiknya tinggalkan benda-benda yang mengkhawatirkan kita akan kepada kemusyrikan. Tapi masalah panjenengan tadi bertanya, saya tidak mempercayai itu. Saya hanya percaya kepada Allah, ya insya Allah tidak musyrik, tidak syirik. Dikhawatirkan kalau panjenengan masih memegang benda tersebut yang tadinya panjenengan memang tidak musyrik, tidak syirik, yakin kepada Allah, nanti panjenengan dibisikkan. Karena namanya setan itu akan terus datang kepada kita, membisikkan terus kepada kita. Takutnya nanti yang tadinya panjenengan nggak percaya, panjenengan jadi mendengarkan bisikan-bisikan setan tadi. Sebaiknya jangan. Apabila itu syirik, apakah saya tetap bisa mengamalkan amalan ini, Umi? Ya. Kalau panjenengan sudah syirik menduakan Allah, ya, itu kan dosa besar. Ya, dosa besar. Sebelum panjenengan betul-betul taubat memohon ampun kepada Allah, Allah nggak akan ampuni. Jadi amalan ini memang dikhususkan untuk muslim, ya. Jadi muslim yang tidak melakukan syirik, ya. Jadi, karena tadi panjenengan di atas menyatakan panjenengan tidak percaya akan benda itu, tapi panjenengan percaya kepada Allah, tetaplah lakukan amalan menimbulkan hati ini. Tinggalkan. Kalau misalnya panjenengan ragu-ragu benda itu, sebaiknya singkirkan, kan? Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tinggalkanlah apa-apa yang meragukan kamu, bergantilah kepada apa-apa yang tidak meragukan kamu. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi Rasulullah berpesan kepada kita semuanya, kalau ada sesuatu yang membuat kita ragu-ragu, tinggalkan. Ya, oke. Yang selanjutnya ya, nggak panjang tadi pertanyaannya. Jawaban saya. Ini dari beliau lagi ya. Umi, saya melihat banyak sekali yang minta doa Umi sembari ngasih nama pasangannya. Apakah Umi bersedia bantu mendoakannya, Mi? Soalnya pasti banyak juga yang minta doa. Mohon jawabannya. Gini teman-teman ya, perlu teman-teman ketahui, saya ini fakir ilmu. Saya bukan golongan ustazah, saya bukan golongan ulama kiai atau para ahli, bukan. Saya ini fakir ilmu, benar-benar fakir ilmu. Yang hanya mencoba men-share apa yang saya tahu, sedikit yang saya tahu, dengan mengharapkan ridhonya Allah, semoga bermanfaat, itu aja. Jadi jangan menganggap bahwa semua doa yang saya panjatkan itu pasti diijabah oleh Allah, bukan. Ya, bukan. Saya sendiri juga setiap berdoa saya memasrahkan sepenuhnya kepada Allah. Masalah kabul dan tidaknya Allah yang tentukan. Nah, masalah orang-orang yang minta saya doakan, kenapa saya senang mendoakan? Itu hobi buat saya. Itu hobi. Setelah saya tahu ilmunya, saya menjadi orang yang sangat menyukai, menggemari mendoakan orang lain. Karena apa? Karena Rasulullah bersabda, seorang muslim, ya, seorang mukmin yang berdoa, mendoakan saudara muslimnya yang tidak ada di hadapannya, malaikat di atasnya akan berkata, amin, kamu akan dapat sama, kamu akan dapat sama. Itu sangat saya yakini. Karena saya tahu Rasulullah tidak pernah berkata, tidak pernah bersabda menurut akal pikiran beliau, tidak pernah berkata menurut nafsu beliau, tapi beliau bersabda menurut wahyu. Jadi apapun yang beliau katakan itu pasti benar. Jadi saya yakini itu, makanya saya hobi sekali mendoakan orang lain. Misalnya, Umi tolong doakan semoga hutang-hutang saya lunas. Semoga Allah lunaskan hutang-hutang panjenengan, amin. Karena saya berharap para malaikat di atas saya akan berkata, amin, kamu juga akan sama, Win. Hutang-hutangmu juga akan lunas. Apalagi ada yang minta doa, doakan semoga saya berangkat haji. Senang banget saya, karena saya juga punya hajat yang sama, pengen berangkat haji dan umroh gitu. Nah, untuk teman-teman yang secara khusus seperti ini tadi menyebutkan pasangannya mohon didoakan ini, kalau di situ saya jawab ya, insya Allah saya doakan. Dalam saat itu juga di handphone saya capture, saya screenshot, saya simpen nanti ketika saya udah berada di depan buku doa saya akan catat gitu. Saya akan doakan nama tersebut karena beliau sudah nitip kepada saya. Beliau mengamanahkan kepada saya agar saya mendoakan beliau. Contohnya seperti Aki Teddy dulu, TH Miskun kalau panjenengan ingat. Itu saya catat, saya screenshot, sampai sekarang masih ada screenshotnya gitu. Nah, seperti Akhirian tadi itu juga saya screenshot. Tapi kalau misalnya ada yang Umi saya titip doa untuk putra saya ini, tapi saya pas nggak baca, saya nggak respon ya, saya nggak doakan gitu loh.
Tapi kalau yang sifatnya umum, untuk sahabat UCR, untuk sahabat winner, saya selalu mendoakan di dalam doa-doa saya. Di perjalanan syafar saya ke Rembang Semarang, saya selalu sebutkan sahabat UCR, sahabat winner, yang jelas doanya adalah supaya sehat, supaya istiqomah di jalan Allah, supaya lunas hutangnya, supaya hajatnya terkabul itu. Jadi insya Allah saya senang. Kalau saya sudah katakan, insya Allah saya doakan, insya Allah saya doakan. Ini lagi dari beliau lagi, ini 3 pertanyaan dari beliau, hamba Allah lagi ya. Assalamualaikum Umi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi mau nanya, kalau misalnya lagi haid, terus ngamalin digeber langsung habis pada saat itu juga, pada malam hari, jam 1 sampai jam 3 kira-kira, boleh tidak ya? Tapi di atas tempat tidur, karena takut netes kalau di atas sejadah. Dan posisi tidak pakai hijab, bagaimana ya Umi? Oh berarti ini bukti, karena membicarakan haid. Mohon jawabannya, semoga Umi sehat selalu. Maksud saya tidak mengerjakan pada siang hari, langsung habis pada malam hari. Boleh, boleh. Langsung dihabiskan pada malam hari itu juga boleh, silakan. Bagus, langsung ditutup bagus. Cuma ada berdoa yang baik. Kita menghadap Rob kita bermunajat kepada Allah, memohon kepada Rob kita, pencipta kita harus dengan pakaian yang bersih, yang rapi, yang sopan. Dengan salah satunya adalah menutup aurat. Karena apa? Nanti ketika kita menghadap kepada Allah, ya dalam keadaan sudah menjadi mayat, kita juga akan dipakaikan hijab ya. Mayat perempuan itu dipakaikan hijab, jadi pakailah hijab. Terus dari Gikin Arianti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu Umi, amin. Makasih doanya ya. Umi, gimana caranya agar khusyuk dalam bersolawat, dan bagaimana caranya agar kita ikhlas dalam bersolawat, dan gimana caranya menghilangkan keraguan di dalam hati? Hati saya selalu bimbang, gelisah, resah, gak menentu Umi. Terima kasih. Oke, Mbak Arianti. Bimbang, resah, gelisah, gundah, was-was, cemas, galau, gak bisa move on. Itu semuanya adalah was-was syaitan. Yang menciptakan itu siapa? Syaitan. Siapa yang bisikan? Syaitan. Rasa sedih, rasa takut, rasa cemas, rasa gundah, rasa was-was, semuanya itu adalah kerjaannya syaitan. Itu produknya syaitan. Cara menangkalnya gimana? Tanya, baca-baca ta'awudz dan istighfar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebelum melakukan aktivitas apapun, awali dengan ta'awudz dan basmalah, dan perbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah supaya setan gak terus mengganggu kita. Nah, bagaimana supaya khusyuk? Dan untuk khusyuk dalam setiap amalan kita harus pahami dulu apa yang kita baca itu apa sih? Gitu. Sholawat Nabi, ya, sholat atau sholawat Jibril, sholawat ala Muhammad. Artinya apa sih? Paling tidak kita tahu dulu artinya apa. Sholawat ala Muhammad. Ya Allah, curahkanlah rahmat dan keselamatan untuk Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh berarti kita meminta kepada Allah agar mencurahkan rahmat kepada Allah, yang mana itu akan berbalik kepada diri saya berkali lipat, 10 kali lipat, itu janji Allah. Kita harus pahami dulu itu. Mana bersolawat apa ya, faedah bersolawat apa, manfaatnya apa, kita pahami. Kalau kita sudah paham, oh manfaatnya solawat itu ya, fadilahnya itu, kalau saya baca solawat 1 kali kepada Rasulullah, Allah balas 10 kali. Itu di dalam hati kita udah tahu, oh nih, saya bersolawat kepada Rasulullah 1 kali, Allah balas 10 kali. Terus yang selanjutnya apa? Kalau sudah tahu maknanya seperti itu, pahami dulu kenapa kita bersolawat. Oh saya bersolawat karena saya punya utang, bukan seperti itu. Nanti kalau kita udah nggak punya utang, kita nggak bersolawat lagi dong, kan? Oh saya bersolawat karena saya pengen naik haji. Nanti kalau kita sudah naik haji, atau misalnya ternyata Allah nggak kabulkan, kita nggak bisa naik haji karena pandemi, udah malas solawat dong. Tentunya kita cari alasan yang paling tepat. Kenapa saya bersolawat? Saya bersolawat karena Allah Rabbku memerintahkan kepadaku agar aku bersolawat kepada Rasulullah. Yang mana perintahnya? Ada dalam surah Al-Ahzab ayat ke-56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah bersolawat kepada Rasulullah. Wahai orang-orang yang beriman. Nah kita ini kan merasa kita beriman. Bersolawatlah engkau kepadanya. Kepadanya siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi atas dasar itulah kita bersolawat kepada Rasulullah. Jadi kalau kita sudah sadari, kenapa sih saya bersolawat? Oh karena Allah perintahkan kok, gitu kan. Allah perintahkan, jadi solawat ini adalah saya sedang mematuhi perintah Allah, gitu. Nah selanjutnya apa? Fadilahnya apa? Janji Allah itu untuk hambanya yang bersolawat 1 kali kepada Rasulullah akan dibalas 10 kali. Nah dari situlah nanti kita akan tertanam niatan solawat yang benar. Oh saya niatan solawatnya bukan karena saya mau utang saya lunas. Utang saya lunas itu urusan bonus dari Allah. Tapi saya bersolawat kepada Allah, kepada Rasulullah karena sedang mematuhi perintahnya Allah. Untuk menghilangkan keraguan-keraguan ya tadi supaya ikhlas itu tadi ya, bersolawat karena Allah.
Gimana cara menghilangkan keraguan-keraguan dalam hati? Gini, kadang kita itu bersolawat karena kita punya hajat. Umumnya manusia gitu. Bersolawat dahulu, luruskan niat, solawatnya karena Allah Ta'ala. Habis itu bermunajat. Bermunajatnya bebas, minta apa aja boleh. Allah memang perkenankan kita minta apa aja. Tadi kita haturkan dulu solawat untuk membuka hijab antara langit dan bumi. Doa kita mau menembus langit, ada hijab dulu di tengahnya. Ini sabdanya Rasulullah, bahwa hijab itu akan terbuka hanya setelah solawat dihaturkan kepada Rasulullah. Nah, kita berdoa mohon sebanyak-banyak apa yang kita mau minta kepada Allah itu dibenarkan. Tapi ternyata di dalam doa situ setan terus bisikin, namanya setan itu akan terus bisikin, nggak bakal ijabah, belum tentu ijabah. Lihat aja, coba itu, kamu sudah berapa lama ya? Itu adalah waswas setan, itu keraguan-keraguan. Gimana caranya? Kuatkan hati kita bahwa segala kebaikan munculnya dari Allah. Allah mau kabulkan kapan aja itu terserah Allah. Itu hak mutlaknya Allah. Saya sebagai manusia hanya berkewajiban meminta. Kalaupun Allah belum ijabah hajat saya yang pengen mobil, yang pengen naik haji, yang pengen lunas hutang, berarti ada hikmah di balik itu. Mungkin Allah sedang menggugurkan dosa-dosa saya. Mungkin Allah sedang mengijabah doa saya yang hajat pengen punya mobil itu dalam bentuk nikmatnya Allah yang lain. Seperti apa? Nikmat sehat ya. Mungkin saya minta mobil senilai 500 juta, ternyata Allah hindarkan saya dari kecelakaan maut, hindarkan saya dari kecelakaan yang mengakibatkan tangan saya patah, kaki saya patah, yang mungkin nominalnya 500 juta juga. Jadi berbaik sangkalah kepada Allah. Kalau kita berbaik sangka kepada Allah, apa aja yang Allah berikan kepada kita, mau Allah kabulkannya dalam 1 bulan, 3 bulan, 5 bulan, 1 tahun. Kalau kita berbaik sangka terus kepada Allah, insya Allah di sini tuh tidak ada keraguan-keraguan terhadap Allah. Ya, kita percaya, pokoknya apa yang dikasih Allah kepada saya itu yang baik buat saya tetap istiqomah aja gitu ya. Oke, video ini saya sudahi dulu sampai di sini. Karena sudah 20 menit lebih, masih banyak sebetulnya pertanyaan yang lain, nanti kita akan coba syuting di video selanjutnya. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.